Halo teman-teman, salam perkebunan. Di video kali ini kami akan membahas tentang penentuan bilangan yodium pada CPO. Sebelumnya, berjumpa lagi dengan kami kelompok 6. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui nilai bilangan yodium pada CPO dan membandingkannya dengan standar SNI 012901-2006. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah open, gelas ukur, pipet gondok, beaker gelas, elemer beserta tutupnya, pipet filler, timbangan digital, pipet ukur, buret, dan statip. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu CPO, larutan Huygens, aluminium foil, amilum, larutan Ki, natrium tiosulfat, aquades, sikloheksan. Langkah pertama pada praktikum kali ini adalah lelehkan sampel pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius dan aduk hingga rata. Kemudian timbang 0,4 gram sampel ke dalam Erlenmeyer bertutup 250 ml, tambahkan 15 ml sikloheksan. Untuk melarutkan sampel, tambahkan larutan Huygens menggunakan pipet gondok. Kemudian dihomogenkan lalu dilapisi aluminium foil dan simpan pada tempat gelap selama 30 menit. Setelah itu tambahkan 10 ml larutan Ki dan 50 ml aquades. Tutup Erlenmeyer, homogenkan, kemudian lakukan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari biru tua menjadi kuning muda. Lalu tambahkan 1 ml indikator amilum, lanjutkan titrasi sampai warna birunya hilang. Berikut ini adalah hasil larutan saat ditambahkan amilum. Lanjutkan titrasi sampai warna birunya hilang, setelah itu dikocok kuat-kuat. Berikut ini adalah hasil setelah titrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Berikut hasil pengamatan pada praktikum kami kali ini. Untuk hasil perhitungan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan hasil penentuan bilangan yodium pada CPO dapat diperoleh nilai bilangan yodium pada CPO sebesar 48,34 gram per iod. Sehingga nilai yodium pada CPO belum sesuai dengan standar SNI 012901-2006 yang menyatakan bahwa syarat mutu bilangan yodium CPO sebesar 50-55 gram per iod. Bilangan yodium adalah ukuran derajat ketidakjenuhan lemak yang tidak jenuh dengan mudah dapat bersatu dengan yodium. 2 atom yodium ditambahkan pada setiap ikatan rangkap dalam lemak. Semakin banyak yodium yang digunakan, semakin tinggi derajat ketidakjenuhan. Biasanya semakin tinggi titik cair, semakin rendah kadar asam lemak tidak jenuh, dan demikian pula derajat ketidakjenuhan bilangan yodium dari lemak bersangkutan. Tingginya bilangan iodin merupakan salah satu penentu kualitas minyak kelapa sawit. Bilangan iodin dapat dinyatakan derajat ketidakjenuhan minyak atau lemak dan dapat juga dipergunakan untuk menggolongkan jenis minyak, pengering, dan minyak bukan bilangan iodin rendah, maka lemak atau minyak akan lebih tahan terhadap kerusakan karena proses oksidasi. Bilangan iodin dapat dipengaruhi oleh lamanya pemanasan minyak tersebut yang dapat menghasilkan minyak dengan bilangan iodin yang berkurang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai yodium pada CPO. 1. Lamanya waktu simpan CPO. CPO yang disimpan di tempat yang terbuka dan di luar ruangan dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada CPO. Cahaya dapat menyebabkan larutan ini teroksidasi. Oleh karena itu, larutan ini harus disimpan di botol yang berwarna gelap dan tertutup rapat agar cahaya tidak dapat menembus botol dan kestabilan larutan tidak terganggu karena adanya oksigen di udara. 2. Kandungan asam lemak bebas. Tingginya tingkat ALB pada minyak menyebabkan minyak semakin mudah teroksidasi. Apabila minyak mudah teroksidasi, maka tingkat ketidakjenuhan semakin berkurang karena ikatan rangkapnya sudah putus sehingga bilangan ionnya semakin kecil. 3. Suhu. Suhu bilangan iodin berpengaruh kecil dalam CPO yang dipanasi pada suhu 120 derajat Celcius dan penurunan bilangan iodin dalam CPO hampir sama dengan pemanasan pada suhu 160 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Kerusakan karena proses oksidasi bilangan iodin dapat dipengaruhi oleh lamanya pemanasan minyak tersebut yang dapat menghasilkan minyak dengan bilangan iodin yang berkurang. 4. Lamanya pemanasan. CPO yang dipanaskan dengan waktu yang cukup lama dan lebih dari 170 derajat Celcius menyebabkan proses oksidasi pada CPO meningkat, sehingga CPO memiliki tingkat kejenuhan yang tinggi. 5. Kecepatan aerasi. Kecepatan aerasi memegang peranan penting dalam menentukan perubahan-perubahan selama oksidasi termal. Bilangan ion semakin menurun dengan bertambahnya kecepatan aerasi.
Nah, jadi dari hasil praktikum analisa nilai iodin pada CPU yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai iodin kali ini tidak memenuhi standar SNI yang telah ditetapkan, yaitu 50-55 gram per iod. Rendahnya nilai iodin disebabkan oleh lamanya penyimpanan CPO, kandungan ALB pada CPO, suhu, lamanya pemanasan dan kecepatan aerasi. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini sebanyak-banyaknya ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep! Cari dulu di Papua. Jauhnya! Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Thanks for watching dan sampai jumpa. Bye!